Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan kepada Dewan Juri dan kepada pihak panitia yang telah menyelenggarakan event ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falik Musi. Saya dari SMA Terpadu Baitur Rahman. Di sini saya sebagai tim pemerintah. Sebelumnya, mengapa mosi ini menjadi hal yang penting untuk dibicarakan? Yang pertama, tentu negara Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi untuk menjadi negara maju. Oleh karena itu, bukan hanya pemerintahnya saja yang menjadi baik, tetapi suatu negara dikatakan maju adalah ketika rakyatnya pun maju. Dan negara Indonesia menggunakan sistem demokratis yang dimana semua bisa bersuara, semua pihak warga bisa bersuara. Dari mosi, Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Tentu, negara yang maju adalah negara yang rakyatnya pun maju, maka rakyat pun tidak bisa maju tanpa adanya pemerintahan yang sangat baik. Tentu ini semua seperti simbiosis mutualisme. Maka seseorang memiliki sikap apatis terhadap politik, berarti dia pun memiliki sikap apatis terhadap pemerintah. Maka tentu tidak bermoralah seseorang warga negara apabila sangat apatis terhadap pemerintah. Jika dipermisalkan, dia tidak peduli dengan negaranya apabila negaranya tidak berkembang. Tidak muncul rasa inisiatif untuk mencoba dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Lantas bagaimana dia bisa berkehidupan dengan baik? Bagaimana dia memenuhi ekonominya dengan baik apabila negaranya saja secara ekonomi pun tidak baik? Apatis pun akan berdampak pada beberapa hal, seperti kurangnya kontrol sosial dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Orang apatis cenderung sulit untuk berkembang karena kurangnya kesadaran atau kepedulian dengan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Meningkatkan individualisme di dalam masyarakat. Sebagai contoh bentuk apatis terhadap pemerintah adalah ketika COVID-19. Ketika Anda memiliki sikap apatis terhadap apa yang sudah menjadi protokol ketika COVID-19, tentu ini akan menghambat sekali dalam penyelesaiannya. Lebih buruknya lagi, COVID-19 akan semakin merajalela apabila masyarakatnya tidak acuh dengan protokol kesehatan. Tentu kita semua tahu, semua aspek apapun bentuknya pada saat COVID-19 memiliki kestabilan yang sangat menurun. Menurut riset, virus COVID-19 sangat cepat penyebarannya di Indonesia dan memberikan dampak yang sangat cukup besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Perubahan inventory merupakan penyumbang negatif pertumbuhan terbesar dengan nilai sebesar negatif 0,33%, diikuti oleh ekspor jasa negatif 0,32 dan konsumsi LNRPT, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, negatif 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwa pandemi telah menekan aktivitas di sektor jasa dan produksi industri pengolahan. Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada beberapa sektor usaha dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%. Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai sebesar 10,39%. Dan informasi dan komunikasi dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,81%. Himbauan untuk melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan himbauan-himbauan physical distancing lainnya membuat roda perekonomian nyaris berhenti. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia per tanggal 21 Juni lebih dari 891 orang. Di sisi lain banyaknya pasien yang sembuh dari virus ini yaitu 18,44 orang. Tentu banyak sekali dampak negatif dari sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Sudah jelas ketika COVID-19 bahwa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, tetapi banyak sekali rakyatnya, masyarakat, warga yang sangat tidak acuh dengan peraturan ini hingga menimbulkan bahkan merugikan seluruh pihak. Contoh lainnya, sikap apatis pun nantinya akan menimbulkan kejahatan radikalisme. Sebagai contoh, kasus adalah penanganan kelompok radikal yang terjadi di daerah Riau dan langsung ditangani oleh kepolisian setempat. Sikap apatisme masyarakat di Riau dinilai menjadi pintu masuk bagi kalangan berideologi radikal. Hal ini disampaikan analisis setelah polisi menangkap orang terduga teroris di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Pengamat dari Universitas Islam Riau,
S. Parman mengatakan, kondisi Riau yang heterogen khususnya di Kota Pekanbaru menjadikan pola pikir dan sikap apatisme muncul di masyarakatnya. Lalu, bentuk apatisme politik baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia. Jelas tidak menguntungkan dalam konteks Indonesia. Apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbelangkaiannya agenda-agenda konsolidasi demokrasi seperti pemberdayaan pranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat, penciptaan good governance dan pembatasan korupsi, penguatan kultur politik demokratis, civic culture, dan civility, serta penegakan hukum. Jika agenda ini terlantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi di negeri ini tidak akan pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah keracunan anomali dan kerisuhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lain. Kunci untuk mencegah apatisme yang dapat berujung frustasi dengan aksi tidak konvensional adalah kepemimpinan. Apatisme politik hanya bisa diatasi dengan kepemimpinan yang visioner, jujur, adil, tegas, dan despise. Kepemimpinan yang tak jujur dan tak adil senantiasa gamang dan tidak tegas mengakibatkan terjadinya koalisasi dan perselingkuhan politik. Semua karena sebenarnya tetap berlangsung perkumpulan politik yang intens secara terhubung. Dalam situasi ini sulit mengharapkan soliditas kebersamaan dalam mengatasi berbagai bangsa kepemimpinan dan mencegah apatisme. Tentu ini adalah sebuah kerjasama yang baik antara warga dan pemerintah. Apabila pemerintah bisa amanah dengan posisinya, pemerintah bisa dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika menjabat menjadi sebagai seorang pemerintah, maka rakyat pun akan mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan kita pun dan mereka sebagai rakyat pun harus menjadi warga negara yang baik, karena negara yang maju adalah negara yang warga negaranya baik.